Halo semua, balik lagi sama aku Esther dari Koko Coder. Di video ini kita akan bahas implementasi dari soal TLX Jawabreaker 2 dan 3. Oh ya, video ini adalah lanjutan dari video part 1 sebelumnya yang ngebahas ide dari Jawabreaker 2 dan 3. Jadi buat yang belum nonton, jangan lupa buat nonton dulu. Ini adalah soal Jawabreaker 2 dan ini soal Jawabreaker 3. Buat yang mau akses soalnya bisa cek aja di deskripsi, udah ada linknya di sana. Oke, karena idenya udah dijelasin, sekarang kita langsung ke coding. Inputnya itu adalah, tadi kita ganti share screen-nya. Oke. Oke, inputnya itu adalah mn garis sama kolomnya. Kita bikin di global aja biar enak. Karena nanti kan kita perlu bikin rekursinya kan buat Jawabreaker buat cari nilainya. Terus kita bakal bikin papannya. Ukurannya itu maksimal 25, jadi kasih aja 30. Jadi kita input dulu papannya. Oke, kalau udah, kita butuh fungsi buat menghitung cari T-nya, kayak yang udah dipakai di Jawabreaker 1. Jadi aku namain fungsinya rect. Rect ini buat ya semacam waktu kita klik R, C atau ya kita akan nelusurin R, C. Oke, fungsi rect-nya kita bikin nanti aja. Di sini idenya kan kita mau coba klik di semua tempat kan. Terus yang perlu kita simpen itu adalah T maksimumnya berapa. Kita set dulu aja nilainya ke 0. Terus int R, awalnya misalnya -1 dulu deh, C-nya -1. Kita set T maksimumnya ke 0 karena minimum kan dia bakal 1 kan T-nya. Jadi nanti ini bakal ke-update, R sama C-nya juga nanti bakal ke-update. Nanti kita bikin int T-nya itu adalah rect ij if T ini adalah T sekarang, lebih besar daripada TM. Kita update R-nya jadi I, C-nya jadi J, terus TM-nya jadi T. Oke, habis itu, tinggal mau dengan rect. Habis itu, kalau ini, nanti deh. Kita bikin fungsi rect-nya dulu. Bikin fungsi rect-nya. Kan kita bakal punya T awalnya kan 1 kan. Terus sama kayak yang di Jawabreaker 1, kita mau cek tetangga-tetangganya kan. Nah, biasanya buat nelusuri grid, tetangga-tetangga grid, aku bikin kayak gini sih. Bisa bikin kayak gini, fungsinya itu
Nah, NR, NC itu maksudnya next row sama next column. Jadi nanti ini bakal, waktu I-nya sama dengan 0 kan bakal, NR-nya kan sama dengan R, NC-nya sama dengan C+1. Jadi itu sama aja kayak ke kanan. Habis itu tuh ke atas, ke kiri, ke bawah. Kayak gitu. Jadi nggak usah di plus minusin satu-satu. Terus, if oke, if papan NR, NC-nya sama dengan papan. Kalau warnanya sama kan, kalau warnanya sama, kita akan, telusurin si tetangga itu juga. Kita bikin oke. Nah, jangan lupa, kalau kita cuma bikin kayak gini, nanti dia akan, jadinya semacam kena infinite loop. Contohnya entar kita salin sampelnya dulu. Contohnya, misalkan kita, di sini deh, misalkan kita lagi di sini, terus kita lihat tetangganya. Oh, tetangganya di bawah ini, sama nih warnanya. Oke, kita telusurin gitu, kita panggil rek ini. Nah, waktu kita panggil rek ini, ya kalau kita lihat tetangganya kan, oh ini tetangganya. Tetangganya juga, warnanya sama gitu. Jadi akan ke visit lagi. Jadi akan ngulang-ngulang terus aja visit ini, visit ini, visit ini, visit ini. Nah, itu kan kita nggak mau kan. Makanya kita bikin aja, buat nandain apakah udah di-visit atau belum. Yes. Nah, ini kita bikin global. Jadi, bakal value-nya bakal by default false sih. N, F, N, space, NR. Nah, waktu di sini list-nya di-true-in. Oke ya. Nah, habis itu satu hal lagi nih. Ini kan, waktu kita mutusin untuk gerak atas, bawah, kiri, kanan, bisa aja dia udah kayak kasus 1,1 yang, sempat di-mention di Jawbreaker 1. Jadi dia kan cuma punya tetangga kanan sama bawah kan, waktu bentar, ya, di sini aku pakai one base soalnya. Sebenarnya di soal entar cek dulu deh. Oh, di soalnya zero atau one base? Oh, enggak ditanya sih. B sama K itu apa? Oh iya, harusnya sih di soalnya nggak peduli ya one base atau zero base-nya. Maksudnya buat kita pengerjaannya nggak terlalu dipeduliin. Jadi di sini aku pakai one base aja. Jadi atau zero base aja deh, kita samain kayak soalnya ya. Jadi kita pakai zero base. Di kayak gini. Di IJ-nya tuh dari 0 sampai kurang dari M. J-nya dari 0 sampai N1, kayak gini ya. Nah, berarti waktu R-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 0, dia kan nggak punya tetangga kiri, nggak punya tetangga atas tuh. Nah, waktu kasus kayak gitu, waktu kita jalanin kayak gini, kan ada ketika NR-nya tuh sama dengan N1. Dan itu akan jadinya -1 dong, kan. Terus, bakal jadi, runtime error. Jadi jangan lupa sebelum itu kita cek dulu apakah si NR sama NC-nya itu masih masuk di papan kita atau enggak sih. Kita bikin aja pakai function cek gitu. Misalnya ini R
Misalnya kayak gini ya. Terus ya kita cek NR anjir gini. Oke. Oke, jadi, kita akan ngevisit suatu bola kalau, eee, pertama-tama kalau, petaknya itu masih di dalam papan kita, terus kalau, kalau warnanya itu sama dan kalau dia belum divisit. Nanti kita tambahin ke T-nya terus kita return. Kayak gini ya. Nah, mmm, sebenarnya kayak gini aja, udah oke sih. Sebenarnya, kalau secara mau bener-bener kita riset gitu, kita kayak klik semuanya, terus kita riset semuanya, kita riset aja si fish-nya itu jadi nol semua. Jadi kita pakai memset aja, memset fish false self fish. Nah kayak gini, biar kita bener-bener ngeriset semuanya, bener-bener kayak coba ngeklik, satu-satu, bisa pakai memset. Memset itu dia bakal, ngejadiin isi dari fish-nya false semua. Nah, atau, sebenarnya kita juga nggak perlu kita memset, nggak apa-apa sih. Karena, eee, meskipun kita, tetep, fish-nya kita nggak ubah ke false lagi gitu. Misalkan kita lagi, mau ngecek buat dia, dia kan nanti dapet T-nya 6 kan, terus semua angka satu ini, semua angka satunya bakal ke ini udah aku ubah, oke di sini aja deh, semua angka satunya, udah kita ambil, udah kita visit. Ya belum diambil sih, masih di-visit doang. Nah sebenarnya kan kalau kita, mau coba klik di sini, hasilnya bakal tetap kan, T-nya sama dengan, 6 kan, karena ya ujung-ujungnya, eee, total akhir yang akan diambil itu ya 6 itu, 6 si satu yang saling tetanggaan itu. Jadi, kita juga bisa ngelakuin, kita bisa cek gitu kalau ternyata udah di-visit, berarti, si grup itu tuh udah di-consider dan ya T-nya, nggak akan nambah gede gitu karena ya T-nya segitu-segitu aja kan, emang segede grupnya itu segimana. Jadi, sebenarnya kalau mau pakai kita memset masih muat harusnya ke memori. Cuman ya kita bisa juga tinggal cek aja deh if, eee, not fish IJ. Jadi cuma kalau si grupnya itu belum ke-consider, kita baru, coba telusurin, gitu. Nah, jadi kayak gini, terus, buat job kedua, kita kan cuma diminta skornya kan, list out TM dikali TM1, kayak gini. Coba kita, run. Oke, hasilnya 30 udah benar. Nah, ini juga hasilnya 90, oke udah benar. Oke, ini udah benar semua ya, dari sampelnya ya. Kita coba submit aja. Oke, udah aceh ya ini ya. Tinggal kita bikin buat JobBreaker 3. JobBreaker 3 itu kita harus simulasiin runtuhnya. Kita simulasiin dari bawah. For and I-nya sama dengan 2, I-nya for and I sama dengan enggak sih. Berarti kalau kita mulai dari bawah dari M-2 sampai 0, terus I-min, catat aja yang sama nanti. Jadi ini kita, catat gitu baris sekarangnya, ada berapa, terus kayak well, mmm, oh lupa.
Oke, kita kan udah dapet R sama C yang optimalnya gimana. Nah, sekarang kita mau cari, mmm, si, grup, apa ya, grup dari kalau kita klik R sama C itu, kita bakal, ngambil dan ngilangin yang mana aja. Nah, kita kan bisa lakuin rek kan, rek, R, C, kayak gini. Jadi R sama C optimal yang udah kita, dapetin dari sini, ya kita, jalanin aja, kita rekursiin. Oh ya, jangan lupa sebelumnya nya kita reset. Ya, nya di sini aku reset, terus aku jalanin rek. Oke, sebenarnya nih si rek itu bakal nge-return, T-nya kan. Cuma ya kita nggak perlu nyimpen T-nya lagi karena, udah tahu kan T-nya itu si TM. Eee, Sebenarnya bisa juga kita pakai kayak variable dummy gitu, cuman, nggak usah simpen variable juga nggak apa-apa sih, langsung gini aja nggak apa-apa. Nah, habis itu kan, nya udah kita reset, terus kita jalanin ini kan. Nah, jadi, sekarang yang udah di-visit itu cuman yang, anggota grup, RC. Anggota grup itu maksudnya yang, bakal kepilih bareng sama si R koma C gitu. Nah, ya udah, eee, ya biar gampang kita tandain aja yang udah di-visit, berarti kita bakal ambil kan, dalam game aslinya kita bakal ambil terus bakal hilang. Ya udah kita ubah aja, yang udah hilang itu jadi angka 0. Karena ini kita warnanya kan 1 sampai 5 kan, nggak ada 0. Berarti kalau 0 itu anggap aja dia udah hilang. Nah, kalau dia udah visited, maka papannya akan jadi 0. Nah, udah tinggal kita, lakuin nih, ngeruntuhinnya dari M-2 karena, barisan paling bawah kan udah nggak mungkin jatuh kan. Terus, eee, while K+1-nya less than M dan papan K+1J-nya, sama dengan 0. Jadi ini tuh, selama dia bukan paling bawah, bukan baris paling bawah, karena udah baris paling bawah kan, nggak usah dicek lagi dong, nggak bakal jatuh. Dan, papan K+1-nya itu bakal, 0 atau, 1 baris di bawahnya itu, kosong. Kita swap aja, swap papan KJ, papan K+1J. Kalau udah kita, naikin K-nya. Setelah itu tinggal kita output. Nah, kalau si papan itu udah kosong, kita kan bakal keluarin titik-titik kan. Berarti if papan ij-nya sama dengan 0, ya kita cout, titik else, baru kita cout nomornya, kayak awal. Oke, harusnya ini sudah benar, cobain kita run dulu. Oke, lupa kasih inline. Udah benar. Sama ini. Oke, udah bener ya. Coba kita submit.
Oke, udah cek juga ya soal ini. Nah, jadi, buat implementasi soal Jawbreaker 2 dan 3 sampai sini, jadi dari soal ini kita, apa ya, apa yang bisa kita pelajarin dari soal ini? Ya pertama, pastinya di Jawbreaker ini, belajar implementasi ya, buat implementasi, ngeruntuhinnya. Dan ya ternyata, buat implementasi sesuatu yang mungkin, awal bacanya agak pusing gitu, wah ngeruntuhin gimana caranya, cuman ternyata, oh bisa loh disimulasiin pakai coding gitu, bisa disimulasiin jatuhnya kayak gini. Nah terus, mmm, mungkin, oke ini kan, kita kan perlu, ngasih titik kan buat yang udah dihapus. Nah cuman, eee, sebenarnya kita bisa pakai ininya pakai char gitu, input-nya pakai char. Tapi kalau pakai char itu bakal agak, ribet buat apanya ya, ribet nggak ya? Enggak sih, kayaknya pakai char juga oke. Ya cuman, eee, kalau mau pakai integer juga bisa gitu, nanti di akhirnya kita akalin aja. Misalnya kita ganti kayak gini kan, kita ganti ke 0, terus, ya udah habis itu kan tinggal kalau 0 ya kita isi out-nya titik gitu, kalau enggak baru kita isi out nomornya. Jadi ya meskipun input ya kadang, ya mungkin ada yang perlu kayak pakai pagar atau pakai apa gitu inputannya. Nah, kita nggak selalu harus pakai, cara mungkin ya kalau char, ribetnya harus pakai tanda petik kan, harus pakai tanda petik kayak gitu. Cuma kalau integer kan nggak perlu. Jadi, ya buat implementasi itu kita bisa diakal-akalin, gimana kita nyamannya dan, gimana supaya kita itu cepat ngerjain kodenya dan cepat tapi benar. Oke, berarti mungkin segini aja buat video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat submit, buat di-AC-in, jangan lupa buat like and subscribe. Thank you, sampai ketemu di video-video berikutnya.